tentang satu-satunya wanita dari 3 manusia tersisa yang selamat dari bencana nuklir yang membuat manusia hampir punah. Alhasil, si wanita cantik ini jadi rebutan 2 pria yang udah kebelet ngegas rudal mereka masing-masing. Dan inilah dia Z4 Zakaria. Si gemoy Bahenol ini bernama Ani, di mana ia adalah satu-satunya wanita yang selamat dari bencana nuklir yang terjadi di bumi. Diketahui, Ani hidup sendiri dan tinggal jauh di pedalaman hutan yang membuatnya terlindung dari radiasi bom nuklir. Bak kembali ke zaman batu, tanpa adanya listrik, mobil-mobil canggih, dan HP Android Huawei. Dia melakukan segalanya untuk bertahan hidup, masak, beres-beres, bertani, bahkan berburu menjadi rutinitasnya sehari-hari. Di sela perburuannya dengan sang anjing, yaitu Vero, perhatiannya teralihkan oleh sebuah gerobak aneh yang tepuguh bentuknya berada di tengah jalan. Karena penasaran, ia memeriksa ke sana dan ternyata gerobak itu kosong. Tak lama kemudian, Vero mencium kehadiran seseorang. Mereka pun bergegas bersembunyi di atas bukit. Dari kejauhan, Ani mengawasi sesosok orang sepertinya sedang memeriksa kadar radiasi dengan alat yang dibawanya. Orang itu lalu melepas pakaian pelindungnya. Sesaat baju pelindungnya dibuka, si pria langsung berteriak bahagia setelah sekian lama tak menghirup udara segar dikarenakan paparan radiasi. Ani yang penasaran dengan sosok pria itu pun bergegas turun, namun sayangnya si pria udah keburu pergi. Beruntung, Ani bersama dengan Vero yang kemudian melacak keberadaan si pria dan membawa Ani padanya. Ternyata, pria tersebut sedang mandi di sebuah sungai kecil. Ani lantas memperingatinya jika anak sungai tersebut sudah terpapar radiasi karena airnya berasal dari desa yang lain. Tentu saja si pria itu sangat kaget dikarenakan ia tak menyangka jika ada orang lain yang masih hidup selain dirinya. Tak lama kemudian, pria itu pun merasakan reaksi aneh di tubuhnya dan bergegas pergi ke gerobak lalu minta Ani untuk menyuntikkan obat radiasi yang ia simpan. Diketahui pula, si mamang gagah satu ini bernama John. Melihat kondisi John yang semakin melemah, Ani membawanya ke rumah untuk beristirahat. Setelah beberapa hari, Ani merawat John dengan telaten, berharap jika John dapat sembuh seperti semula. Diketahui, karena perang nuklir, Ani benar-benar menderita karena harus bertahan hidup seorang diri tanpa bantuan siapapun. Hari demi hari terlewati, kini kondisi John mulai membaik. Saat makan malam, John bercerita jika dia dulunya adalah seorang insinyur. Ia selamat dari radiasi nuklir dikarenakan saat radiasi nuklir terjadi, dirinya tengah berada di dalam bunker. Di sana John juga mengatakan jika ia sendiri membuat gerobak aneh dan pakaian anti radiasinya. Mendengar hal itu, Ani cukup terkesan dengan John dan lalu Ani menyinggung foto wanita yang ia lihat di gerobak milik John. John menjelaskan jika wanita itu hanyalah teman kerjanya dan ia belum berkeluarga, bahkan pacar pun tak punya. Malam semakin larut, mendengar John lagi pup di toilet, ia kembali ke kamar dan membiarkan pintu kamarnya setengah terbuka sebagai kode Ichikiprit untuk John. Tak lama kemudian, John keluar dan melihat kedua kaki mulus Ani dari luar kamar. Namun, PA-nya si John gak ngeh sama isyarat yang diberikan oleh Ani dan malah balik ke kamarnya. Esok harinya Ani mengajak John ke danau dan bercerita jika tak lama lagi musim dingin akan datang. Alhasil mereka tak akan bisa lagi menyantap ikan segar selama musim dingin berlangsung. Makanya ia meminta John untuk memperbaiki genset yang sudah rusak.
Tak tunggu lama, John memeriksa keadaan genset Annie yang ternyata tak memiliki daya. Dia pun punya ide dan membawa Annie ke air terjun, lalu mengatakan kalau air tersebut dapat memutar generator dan tentunya akan menghasilkan listrik. When it stopped working, I was goofing around. Cable to reach the house would have power. The lights might flicker, but we could get the freezer. Di sana John menjelaskan jika mereka perlu memakai alat pengaman karena air tersebut terpapar radiasi dan juga harus mencari bahan baku untuk membuat kincir airnya. Malam harinya, mereka makan malam romantis dilanjutkan dengan ado jengria di tengah rumah. Annie lalu mengungkapkan jika ia ingin menjalin hubungan yang lebih jauh dan merasa sangat cocok dengan John. Terlebih, sudah lama ia tak merasakan hantaman roket balastik dari seseorang yang dicintainya. I want things to be good between us. So do I. Akan tetapi, John bilang jika untuk sekarang berpikir sejauh itu karena saat ini yang ada di kepalanya adalah bagaimana cara untuk membuat masa depan mereka lebih baik. Lanjut, di hari berikutnya saat pergi berburu, Annie melihat seseorang pria asing di tengah hutan. Pria tersebut bernama Caleb. Annie lalu membawanya ke rumah, namun kedatangannya malah membuat John merasa terancam dan seketika memeriksa paparan radiasi di tubuh Caleb dan menginterogasinya. Like you, Mr. Loomis, I was on the ground when the shit hit the fan. Excuse the language. Di sana Caleb mengatakan jika ia selamat karena bekerja di pertambangan bawah tanah dan tak ada yang berhasil selamat kecuali dirinya. Dia kemudian meminta waktu sehari untuk beristirahat di rumah dan esok harinya ia akan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Nampak John merasa kasihan padanya dan malah memintanya untuk tinggal lebih lama. Stay in your land for now. I'll be out of your hair by tomorrow morning. Mereka berdua mengobrol dan bertukar cerita. Di sana, John bercerita sebelum sampai ke lembah ini, ia sempat bertemu seorang anak yang mencuri makanan dari gerobaknya. John menjelaskan jika anak itu mengalami gejala paparan radiasi dan terlihat tersiksa dengan reaksi yang ia derita. Someone in my wagon. It's a boy, maybe 13, maybe 14. Saat John memberinya makanan, anak itu malah meminta John untuk membunuhnya saja karena tak kuat menahan rasa sakit. Mendengar cerita itu, Annie teringat dengan adik laki-lakinya yang beberapa bulan lalu pergi dari rumah. Setelah selesai mengobrol, Annie mempersilahkan Caleb untuk beristirahat di kamar adiknya. Melihat tingkah Annie yang begitu ramah pada Caleb membuatnya cemburu dan sempat cekcok dengan Annie. Yeah, we keep some water here in the house if you need any tonight. This guy could be anybody for all we know. I was showing him his... Di sisi lain, Annie mengabaikan kecemburuan John dan malah memintanya menceritakan anak kecil yang ia lihat sebelumnya. John awalnya berniat menutupinya, namun dikarenakan Annie terus memaksa, dengan terpaksa dia berbicara jujur dan berkata jika anak yang ia temui adalah adik kandung Annie dan John sangat menyesal telah membunuhnya. Hal itu terpaksa ia lakukan karena ia tak tega melihat sang anak yang tak lain adik Annie itu tersiksa. You never told me about that boy in the wagon. Look, I don't want to talk the boy. I think it was your brother. Annie pun sangat terpukul dan tak tertunduk lesu mendengar kenyataan itu. Esoknya John mengajak Caleb berburu kalkun di hutan untuk makan malam. Di perjalanan, ia menceritakan tentang proyek kincir airnya pada Caleb yang sampai sekarang masih terkendala pada bahan baku. Yang awalnya ia berencana mengambil kayu-kayu dari gereja peninggalan ayah Annie, namun melihat Annie yang tak sepenuhnya ikhlas ridho lillahi ta'ala, akhirnya proyek tersebut tertunda sampai saat ini. Platform to stabilize it, then we get some kind of race to do. Oh, there was plenty of old recordings looping over and over. No, she said she's okay with it, but I didn't want to upset her. Saat makan malam, Caleb menanyakan kembali proyek kincir air yang John ceritakan tadi pagi. Namun tanpa diduga, Annie berubah pikiran dan mendukung proyek itu agar segera terlaksana dan merelakan gereja ayahnya diamburadulkan. Rebuilding's important. I think we should plan for it. Mendengarnya, John sangat senang dan tanpa buang-buang waktu meminta Caleb untuk membantunya dengan proyek tersebut. Sembari bekerja, terlihat jelas jika si Caleb ini mulai kesengsem dengan keamburaholannya body Annie. Sesekali, dia CCP alias curi-curi pandang dari kejauhan. Caleb lalu mengajak Annie jalan-jalan sembari menghilangkan rasa capek setelah bekerja. Would you like to take a walk? Mereka lalu berhenti di sebuah gua. Di sana Annie merasa heran pada John yang sangat terobsesi dengan listrik dan dengan tega mengobrak-abrik gereja milik ayahnya. Meskipun ia sadar jika ialah yang mengizinkan itu
Tapi sebenarnya di lubuk hatinya yang paling dalam, ia lebih memilih hidup tanpa listrik daripada gereja ayahnya hancur. Try to make me stop or anything. It's just not something we share. Caleb berusaha menenangkan Annie dan ia berjanji akan membangun ulang gereja tersebut jika situasinya sudah memungkinkan. Dari sanalah Annie mulai merasakan kalau Caleb menaruh perhatian lebih padanya. Saat kembali, John menatap mereka dengan tajam, seakan termakan rasa cemburu buta. Benar saja, ia memanggil Annie dan berkata jika ia telah lama melihat kedekatan antara Annie dan Caleb. Ia pun mempersilahkan Annie jika memang ia termehek-mehek oleh Caleb. John pun sadar diri dan kalah segalanya dari Caleb, bahkan merasa tak pantas untuk mendapatkan Annie. It's fine. It's good. You all be white people together. That's fine. Okay. Mendengarnya, Annie terkejut dan tak mengira jika John mengatakan hal semacam itu dan lantas meninggalkan John sendirian. Esoknya, mereka kembali mengerjakan proyek kincir air di sungai. Terlihat Caleb mempertaruhkan nyawanya dengan masuk ke dalam air yang terpapar radiasi. Tak terasa, proyek itu pun sudah hampir selesai. Pada malam harinya, Annie yang merasa bahagia mengajak Caleb untuk berdansa tanpa memikirkan perasaan John yang semakin terkucilkan akibat kedekatan mereka. Setelahnya, Annie mengajak mereka ke danau untuk bermain sembunyi botol. Namun saat John mendapatkan giliran pertama, terlihat Annie dan Caleb yang saling memandang satu sama lain dengan tatapan penuh rasa di antara mereka. Saat perjalanan pulang, John menghampiri Annie dan meminta maaf atas apa yang telah ia katakan sebelumnya. Rupanya John sadar akan semua kesalahannya dan ingin memperbaiki kembali hubungannya dengan Annie. Sesampainya di rumah, Annie yang telah selesai bersih-bersih dan siap bersmackdown di ranjang kembali kecewa untuk kedua kalinya karena si John malah ngorok duluan. Annie lalu keluar kamar dan saat melewati toilet, Annie mendengar suara Caleb yang sedang berada di toilet. Kepalang pengen smackdown, Annie menunggu Caleb keluar dan adegan yang kalian tunggu-tunggu itu pun terjadi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan proyek kincir anginnya. John dan Caleb lalu berbicara empat mata. John berkata jika apa yang dilakukan Annie semalam adalah perintahnya, yakni untuk merayunya agar ia mau membantu mengajarkan proyek kincir air sampai selesai. Namun Caleb tak langsung percaya begitu saja dengan perkataan John itu dan meyakini jika apa yang Annie lakukan semalam adalah atas dasar cinta. I told Anne to do whatever was necessary to keep you from leaving. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan proyek kincir air dengan sempurna. Namun saat Caleb memanjat, tiba-tiba ia terpeleset. Beruntungnya, John dapat menariknya kembali ke atas dengan selamat. Good? You good? Beberapa saat setelahnya, Caleb kembali terpeleset dan dengan sigap, John berusaha sekuat tenaganya untuk menarik Caleb. Namun entah apa yang ada di pikiran John, tiba-tiba mata mereka saling berpandangan. Dan apa yang terjadi selanjutnya, hanya mereka berdua yang tahu. Sore harinya, John kembali ke rumah. Annie menyambut dan mengajaknya minum-minum. Di situ John menolak dan meminta maaf atas kejadian semalam, lalu mengatakan jika Caleb sudah pergi ke selatan. Said you were welcome to anything he is. Mendengar hal itu, Annie tak percaya jika Caleb pergi tanpa berpamitan padanya. Annie pun gaspol berlari keluar untuk mengejar Caleb. Namun setelah berlari cukup jauh, Annie tak kunjung melihat Caleb. Dia pun menyerah dan kembali ke rumah dengan raut muka yang lesu. Film pun diakhiri dengan Annie dan rasa penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Meskipun kini listrik telah kembali di kehidupannya, ia tetap tak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Hal yang sama juga dirasakan oleh John, di mana listrik yang ia harapkan dapat menjadikan masa depan mereka menjadi lebih baik, malah membuat hati wanita yang dicintainya mati rasa. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada Caleb, tak pernah diceritakan.
Mungkin saja pada saat itu Jon sengaja membiarkan Caleb terjatuh dari tebing yang tentu saja alasannya akibat api cemburu yang membawa, atau malah Caleb yang benar-benar pergi ke selatan tanpa berpamitan pada Annie. Tak ada yang tahu, dan film pun tamat. Terima kasih bagi sobat cerita Dickson yang masih stay sampai akhir. Sampai ketemu di review film selanjutnya, dan permios.